Sekarang pertanyaannya, adakah di antara perjalanan kehidupan kita waktu-waktu, kondisi, tempat-tempat yang dengan itu bisa memotivasi kita meningkatkan iman? Karena manusia itu makhluk yang tercipta dengan motivasi. Jadi ingin mengerjakan sesuatu itu kalau ada motivasinya. Apa motivasinya? Bapak Ibu kalau nggak ada faktor yang mendorong, memotivasi ke sini, nggak akan datang kan? Ya kan? Nah, coba saya tanya deh ya, pilih mana kalau di saat yang bersamaan jam 8 ada pengajian Ustadz Adi di An-Nur dengan pembagian uang 1 juta di Monas misalnya. Pilih mana? Ke Monas atau ke An-Nur? Oh masa? Bisa aja dengan ke Monas dulu baru ke An-Nur. Gitu ya. Oke. Nah, jadi biasanya begitu. Kenapa masuk kampus di kampus A? Karena ada keinginan tertentu dan seterusnya. Jadi saya berikan sedikit gambaran. Ada tempat, ada hari, ada waktu sifatnya secara khusus. Tempat yang kalau kita kunjungi iman bertambah. Misal Mekah. Belum berangkat sudah tambah iman kan? Ya. Ini yang mau berangkat haji yang sudah di sana. Padahal hajinya masih sebulan mau berangkat, tapi persiapannya sudah rajin sholat. Jadi kalau ada, maaf sekali lagi, kalau dititipkan oleh Allah harta yang kita duga lebih dari kebutuhan kita untuk konsumsi, kemudian ingin digunakan itu untuk jalan-jalan misal, maka rumusnya di Quran, cari tempat yang sekiranya dengan kita kunjungan ke situ bisa meningkatkan iman. Bisa dipahami ya? Kan jalan-jalan bisa kemana saja ya? Nah, cari tempat-tempat yang bisa meningkatkan iman. Kalau ke Mekah umrah misalnya, ke Madinah ziarah misalnya, ya otomatis meningkat apa? Iman. Ada lagi tempat-tempat historis, ya misal tempat-tempat yang dulu para nabi berkehidupan di situ, tempat-tempat yang dulu para ulama berdakwah di situ. Ada masjid yang ditinggalkan, begitu datang dengar ceritanya kan ada motivasi ya. Nah, ini contohnya. 2, ada waktu-waktu tertentu spesifik. Misal ini saya kasih rahasia yang agak dalam di Al-Quran. Ini antara kita aja ya. Malam. Itu waktu yang spesifik di Al-Quran disebut meningkatkan iman. Yang kalau kita sholat itu getaran ke hatinya lebih kuat. Kalau kita berdoa itu sentuhan ke jiwanya lebih dalam. Itu ada di Quran surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, sampai ke ayat 6. Lihat ayat 6-nya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu watta'u wa aqwamu qila. Sungguh yakinkan pada hatimu yang paling dalam, jika engkau mampu bangun malam itu, engkau berdoa, engkau sholat, itu sentuhan ke hatinya lebih kuat. Dan apa yang kita ungkapkan itu lebih mengikat kepada jiwa dan lebih terasa kedalamannya. Jadi kalau ada masalah terutama ya, bangun malam, sujud, itu lebih terasa ke jiwanya, lebih enak, lebih tersambung, terkoneksi. Itu malam. Itulah sebabnya kenapa ada tahajud, kenapa ada sholat malam, kenapa ada janji menyelesaikan masalah, mengangkat derajat. Itu kan di Quran surah 17 itu kan, ayat 79 sampai 81 itu. Ya, Anda bangun malam dijawab oleh Allah. Sekalipun itu cuma sunnah, tapi enggak semua orang bisa mampu mengerjakannya. Oleh karena itu ketika bangun karena spesial waktunya, karena spesial, itu diberikan oleh Allah tambahan keistimewaan. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. 1. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Diangkat makamnya. Jadi kalau sedang ada
teman-teman yang kuliah, dia belajar, mau ujian, yang bekerja, sedang berusaha mencari proyek yang baik, yang diridhai Allah tuh, perbanyak tahajud. Ya, itu sudah otomatis, bukan tahajud karena proyek, bukan. Tahajudnya lillah. Otomatis nanti segala yang terkait dengan keistimewaan itu ikut. Jadi bukan mengikutkan syariat kepada kepentingan dunia, bukan. Tapi nanti ada ketentuan dalam syariat yang kalau dikerjakan dunia otomatis ikut. Jadi nggak diminta pun dunianya ikut. Dan yang dahsyat tuh gini, dipilihkan oleh Allah apa yang paling maslahat untuk kebutuhan kita. Ya, jadi bukan mengabulkan keinginan, tapi memberikan kebutuhan. Di Allah ketika mengabulkan doa, bukan memberikan apa yang diinginkan, tapi menganugerahkan apa yang kita butuhkan. Jelas? Baik. Ada lagi, saya cepat. Oleh Allah diberikan kesempatan spesifik bagi yang pengen tenang, evaluasi diri, berusaha menghilangkan sifat-sifat kurang baik. Ada waktunya sebelum subuh, memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Dicatat kebiasaan kurang baiknya di mana? Di mata nih. Matanya misalnya banyak dosa. Suka mudah melihat yang tidak layak dipandang. Istighfarin matanya. Menjelang subuh, namanya sahar. Jamaknya ashar. Turun surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada calon penghuni taman surga sedang beraktivitas di bumi. Nanti meninggal di akhirat, dihisab, ya, dimasukkannya ke surga lewat taman surganya. Ya, namanya Jannah wa Uyun. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, ayat 15-nya. Ya, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Masyaallah. Paham? Tidak. Kalau baca Quran tuh kita berusaha mengerti isinya, itu nikmatnya beda. Ya, getaran dan sensasi kejiwaannya itu lain. Jadi ada orang yang dijamin demikian, salah satu amalannya dia suka mengoreksi diri. Ya, sebelum subuh dia tahajud malam, sebelum subuh dia baringan ke kanan itu, terus istighfar. Ya, cicil dulu matanya dulu hari itu. Ya, masih melihat yang kurang bagus lagi, besoknya lagi matanya lagi, terus sampai mata terbiasa melihat yang baik. Nanti setelah dari mata turun ke, oh ibu bisa aja lah. Ke lisan dulu Bu ya, jangan langsung ke hati. Dari mata turun ke lisan istighfarin, diingat-ingat kebiasaan yang kurang baik, pegang astagfirullah, 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 jaga gitu. Setelah itu terbiasa, nanti akan ada filternya. Kalau sudah biasa begitu, nanti lisan refleks istighfar. Dalam kondisi apapun, naik mobil bisa istighfar. Ya, duduk tuh bisa istighfar dulu. Kalau sudah begitu, maka akan ada satu perisai yang sangat kuat, perisai iman, itu membentengi lisan. Ketika akan berucap yang tidak baik, imannya akan muncul, membentengi lisannya untuk menahan. Terus sampai ke ujung kaki. Nah itu latihan menjelang fajar.